Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aji Surya Kelana, mahasiswa Hubungan Internasional dengan nomor induk mahasiswa 1410852025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan penelitian saya yang berjudul Humanitarian Aid Himpunan Mahasiswa Islam dalam Misi Kemanusiaan Internasional pada Konflik Israel dan Palestina. Penelitian ini saya angkat sebagai salah satu syarat saya untuk bisa menyelesaikan studi strata S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Nah, pada poin pertama yaitu pendahuluan, saya menceritakan tentang bahwasanya konflik Israel dan Palestina ini merupakan konflik yang cukup panjang pernah terjadi di dunia. Sampai dengan sejauh ini sudah terjadi yang lebih dari setengah abad karena setelah bermula sejak tahun 1947. Pada saat itu, PBB mengakui Israel sebagai negara dan langsung direspon oleh negara-negara Arab lain seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan juga Lebanon yang melakukan penyerangan langsung terhadap Israel. Namun dengan bantuan Inggris dan Prancis, Israel berhasil memenangkan perang yang dilakukan di awal berdirinya negara tersebut dan memperkuat basis militer serta regionalnya di tanah Palestina. Nah, kepentingan negara-negara Arab dalam melawan Israel tersebut hanyalah untuk mempertahankan tanah Palestina yang mereka anggap suci. Puncaknya, pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari yang terjadi antara Israel dengan koalisi negara-negara Arab atau negara-negara Muslim di Arab. Nah, namun kembali dengan bantuan dari aliansinya seperti Inggris dan Prancis, Israel kembali berhasil memenangi perang tersebut dan memberikan keuntungan besar bagi Israel karena memperluas pendudukan wilayah dan kedudukan kekuasaan mereka di tanah Palestina. Selain itu, Israel juga pada saat itu berhasil menduduki Al-Quds dan mengambil alih Masjid Al-Aqsa. Berbagai upaya untuk menghentikan peperangan tersebut telah dilakukan oleh PBB namun tetap tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu tahun 1949 sebenarnya PBB sudah membentuk United Nations Relief and War Agency atau UNWRA yang menjadi aktor utama dalam penyuplai bantuan dan pekerjaan untuk korban-korban dan pengungsi di Palestina. Bahkan hingga saat ini UNWRA masih terus memberikan bantuan kemanusiaan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk lebih dari 1 juta manusia korban kemanusiaan di Palestina. Selain itu, PBB juga mengutus UNICEF untuk membantu memberikan pendidikan untuk anak-anak di Palestina. Nah, selain PBB juga ada beberapa negara lain seperti Australia dan juga Indonesia yang membantu berupa funding atau pendanaan ataupun juga mengirim relawan, pendukungan diplomasi, menjelaskan keberpihakan mereka, melakukan pengecaman dan ancaman terhadap Israel, serta memberikan dukungan formal di forum internasional. Nah, selain aktor negara, aktor NGO juga ikut serta memberikan bantuan kemanusiaan. Kita mengetahui ada seperti Christian Peacemaker Teams atau CPT yang berperan cukup aktif untuk membantu melindungi anak-anak Palestina dari serangan dan kekerasan akibat konflik tersebut. Di Indonesia, NGO seperti ACT, kemudian KNRP atau Komite Nasional Rakyat Palestina juga aktif membantu, serta organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun juga tingkat mahasiswanya seperti kami dan juga HMI ikut serta berpartisipasi aktif. Nah, HMI itu dikenal sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia sejak awal berdiri tahun 1947. Nah, sejak awal berdirinya, HMI telah aktif untuk menjalankan interaksi internasional. Bahkan pada tahun 1955, belum genap 10 tahun HMI berdiri, bersama dengan para pemuda ataupun organisasi mahasiswa di Pakistan, HMI merancang pembentukan World Muslim Student Organization yang menjadi tuan rumah Kongres International Assembly of Muslim Youth. Nah, forum tersebut diinisiasi oleh HMI untuk menjadi inkubator utama penyedia kepentingan bagi para pemuda Islam di dunia yang memiliki banyak pandangan terkait konflik di Timur Tengah. Nah, sebagai inisiator tersebut, HMI kemudian sangat diperhitungkan dalam setiap pertemuan IAMY hingga berubah nama menjadi World Assembly of Muslim Youth yang saat ini menjadi lembaga internasional yang fokusnya untuk pembangunan generasi muda Muslim di dunia melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan.
Nah, pada konflik Israel dan Palestina, selaku organisasi mahasiswa, HMI berperan aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pendanaan maupun pengiriman relawan aktivis ke Palestina untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak di Palestina. Upaya dan peran melalui jalur aktivisme, riset dan pendidikan, serta juga pendanaan menjadi identitas dan ciri khas humanitarian aid yang dilakukan oleh HMI. Nah, berbeda dengan NGO lain, dalam merespon konflik internasional, HMI menganggap upaya diplomasi sangat tidak efektif lagi dilakukan pada konflik Israel dan Palestina, mengingat banyaknya pengkhianatan yang dilakukan oleh Israel terhadap perjanjian dan resolusi bersama yang dibuat. Nah, bantuan kemanusiaan HMI seperti aktivitas demonstrasi, pengiriman relawan, riset dan pendidikan, serta berbagai bantuan pendanaan itu dianggap sangat efektif untuk membantu bagaimana paling tidak mengurangi penderitaan kemanusiaan yang diterima oleh korban perang di Palestina. Nah, sehingga dengan itu penulis atau saya mengangkatkan pertanyaan penelitian saya, yaitu bagaimana peran yang dilakukan oleh HMI dalam melaksanakan humanitarian aid untuk membantu masyarakat yang menjadi korban pada konflik Israel dan Palestina. Nah, tujuan penelitian ini yaitu bagaimana saya mendeskripsikan dan menganalisis implementasi bantuan kemanusiaan HMI pada konflik Israel dan Palestina melalui misi utama HMI, yaitu misi keumatan dan misi kebangsaan, serta mewujudkan keinginan HMI untuk melakukan go internasional dalam aktivitas organisasi di abad modern ini. Nah, sehingga saya berharap penelitian saya ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan saya terutama dan juga pembaca-pembaca tentang kontribusi HMI dalam aktivitas internasional. Kemudian menambah referensi dan ilmu kepustakaan ilmu hubungan internasional dalam membantu kerangka pemikiran dan pengembangan keilmuan. Dan juga tentunya manfaatnya itu memberikan highlight baru bagi para peneliti himpunan mahasiswa Islam dalam konteks hubungan internasional. Karena memang sebelumnya belum ada penelitian hubungan internasional yang mengangkat HMI sebagai aktor utama. Nah, maka dari itu, untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini, saya menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama itu adalah penelitian yang dibuat oleh Rian Zulfikar Aris yang berjudul Peran Komite Nasional untuk Rakyat Palestina dalam Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Palestina tahun 2015. Yang kedua itu saya menggunakan tulisan Simela Victor Muhammad dari Jurnal Politika yang berjudul Peran ASEAN Parliamentary Assembly atau APA dalam mendukung solusi damai Palestina-Israel. Yang ketiga itu saya menggunakan tulisan yang ditulis oleh Nur Atika Safinah binti Nazri dalam jurnal Islam Realitas tentang peranan FIFA Palestina Malaysia dalam konflik kemanusiaan di Palestina. Yang keempat itu saya menggunakan jurnal yang ditulis oleh Mumtazi Nur dengan judul Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan. Dan yang kelima itu saya menggunakan buku yang ditulis oleh Hilman Latif dan Zezen Zainal yang berjudul Islam dan Urusan Kemanusiaan. Nah, sedangkan teori yang saya gunakan ada dua, yaitu teori peran, yang mana teori peran ini saya mengambil beberapa catatan. Yang pertama, paling tidak setiap aktor yang akan berperan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama peran nyata, yang kedua peran yang dianjurkan, dan yang ketiga konflik peran. Peran nyata merupakan peran yang dilakukan oleh seorang aktor yang berdasarkan niat dan keinginan pribadi dia untuk turun serta atau memainkan identitas dalam suatu fenomena. Yang kedua, peran yang dianjurkan yaitu peran yang dilakukan oleh seorang aktor yang mana itu berdasarkan keinginan orang banyak. Dan yang ketiga itu konflik peran, yaitu peran yang dimainkan oleh seorang aktor yang bertentangan dengan peran yang dilakukan oleh aktor lainnya. Sedangkan dari itu dalam melaksanakan peran itu seorang sosiolog bernama Biddle membagi peran yang dimainkan oleh setiap aktor menjadi 3 bentuk. Yang pertama peran sebagai motivator, yang kedua peran sebagai komunikator, dan peran sebagai perantara. Ketiga-tiga ini dijalankan oleh HMI, baik itu menjadi motivator maupun komunikator ataupun juga menjadi perantara ataupun mediator. Nah, teori yang kedua saya gunakan yaitu bantuan kemanusiaan, yang mana humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan merupakan suatu bentuk aktivitas yang memberikan sesuatu kepada korban bencana kemanusiaan. Indikator masyarakat yang dinyatakan sebagai korban kemanusiaan yaitu mereka-mereka yang telah hilang hak-hak dasar kemanusiaan mereka akibat terjadi aksi-aksi seperti perang, konflik sosial politik, ataupun bencana alam. Nah, selanjutnya saya menggunakan juga prinsip dalam humanitarian atau kemanusiaan internasional, yakni humanity, impartiality, neutrality, dan juga independence.
Nah, metodologi penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana saya akan mendeskripsikan dan menganalisis apakah aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh HMI itu efektif atau tidak. Batasan penelitian yang saya angkat yaitu tahun 2007 sebagai batasan awal dan 2021 sebagai batasan akhir. Unit dan tingkat analisis yang saya gunakan adalah HMI, yang merupakan unit yang berusaha dianalisis, dan konflik Israel-Palestina yang akan menjelaskannya. Tingkat analisis yang saya gunakan adalah organisasi. Sedangkan teknik pengumpulan data, saya menggunakan pengumpulan data primer yang saya dapatkan dari wawancara dengan narasumber utama yaitu Respiratory Saddam Al-Jihad, Naila Fitria, Akhyar Al-Rashid, dan juga beberapa orang Departemen Bidang Hubungan Internasional PBHMI. Sedangkan data sekunder yang saya gunakan adalah buku-buku elektronik, jurnal-jurnal ilmiah, serta website-website resmi seperti Viva News, BBC, Kompas, Indonews, dan Republika. Teknik pengolahan data yang saya gunakan adalah dengan cara memilah-milah terlebih dahulu data yang saya dapatkan, kemudian mengorganisir data yang saya dapatkan dan memilih data mana saja yang relevan untuk saya gunakan, baru setelah itu saya menganalisis untuk saya masukkan ke dalam penelitian ini. Nah, sistematika penulisan yang saya gunakan, bab pertama saya bicara pendahuluan, ada latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Yang bab 2 saya menceritakan tentang HMI, yang mana isinya adalah bicara persoalan sejarah HMI dan politik internasional yang telah dilakukan oleh HMI. Bab 3 saya menceritakan tentang sejarah perang atau konflik Israel dan Palestina serta dampak kemanusiaan yang diakibatkan dari konflik tersebut. Yang bab 4 saya bicara persoalan peran Himpunan Mahasiswa Islam dalam menjalankan bantuan kemanusiaan internasional pada konflik Israel Palestina, dan bab kelima saya bicara penutup. Itulah penelitian yang saya angkatkan pada penelitian kali ini. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa menjadi sumbangsih pengetahuan bagi saya pribadi ataupun orang-orang yang mencoba untuk meneliti selanjutnya tentang bagaimana peran Himpunan Mahasiswa Islam dalam aktivitas hubungan internasional yang dilakukannya. Terima kasih.